Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan orang yang sedang melakukan sebuah tradisi ritual, di mana ritual tersebut harus menumbalkan seorang gadis yang masih perawan. Ritual ini sudah menjadi turun-temurun yang dilakukan oleh para penduduk untuk leluhur mereka, yaitu seekor naga. Dalam puncaknya ritual, semua penduduk wajib menyanyikan lagu pemanggil naga. Hingga akhirnya muncullah sang naga, lalu membawa gadis tersebut ke sarangnya. Di lain sisi, kekasih dari yang diculik naga pun tak terima, dan dia mencoba memburu naga itu demi menyelamatkan kekasihnya. Namun setelah bertemu dengan gadis itu, sang pria pun sudah terlambat karena si gadis sudah tewas. Hal itu tentu saja membuat si pria marah dan nekat untuk bertarung dengan sang naga legendaris. Dan tanpa diduga, pria tersebut pun mampu membunuh sang naga. Berita itu pun menyebar hingga pria yang berhasil membunuh sang naga dijuluki sebagai penakluk naga. Beberapa puluh tahun kemudian, acara ritual persembahan pun masih terus dilaksanakan karena itu sudah menjadi tradisi. Namun ritual kali ini ternyata berbeda, yaitu tanpa menyanyikan lagu pemanggil naga. Hingga tibalah hari pernikahan antara cucu dari penakluk naga bernama Igor dengan sang putri raja bernama Mira. Dan terlihat kini Mira sedang dirias oleh kakaknya karena ini adalah hari pernikahannya. Kemudian Mira dan kakaknya sempat bersitegang karena Mira terus ketakutan jika sang naga nantinya muncul. Dan karena keributan tersebut, sang ayah pun datang untuk menenangkan Mira agar tidak ketakutan. Setelah itu Mira pun diarahkan keluar untuk menemui calon suaminya. Singkatnya, Mira tiba-tiba berada di dalam sebuah goa. Mira yang sepertinya baru bangun dari pingsannya nampak bingung dengan apa yang sedang terjadi. Kemudian Mira menggunakan sebuah tali mencoba untuk keluar dari lubang goa tersebut. Namun tiba-tiba Mira dikagetkan dengan kemunculan sosok hewan mirip garangan. Karena ketakutan, Mira pun mengambil sebuah batu dan saat akan melemparnya, tiba-tiba terdengar suara pria yang menyuruhnya untuk membuang batu tersebut. Mira lalu disuruh rebahan agar hewan tersebut melihat lehernya. Dan benar saja, setelah garangan itu melihat leher Mira, garangan pun tidak agresif lagi dan pergi. Kemudian Mira meminta tolong kepada pria misterius itu agar mengeluarkannya dari tempat ini. Namun pria misterius itu menjawab tidak akan membantunya. Kemudian pria misterius itu berbalik tanya apa yang membuat Mira menyanyikan lagu pemanggil naga di hari pernikahannya. Dan terungkap ternyata Igor lah yang menyuruh Mira menyanyikan lagu tersebut tepat di hari pernikahannya. Lalu perlahan ingatan Mira mulai pulih dan dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kita flashback ke hari pernikahan di mana waktu itu Mira berada di perahu sementara Igor menarik perahu yang dinaiki Mira. Namun anehnya para pengawal Igor menyanyikan lagu pemanggil naga yang membuat para warga ketakutan. Hingga akhirnya muncullah sang naga lalu membawa Mira ke goa di mana kini Mira berada. Dan begitulah kisah yang dia ingat. Pria misterius itu kemudian memberikan sebuah obat luka kepada Mira. Dan saat sedang menerima obat tersebut, Mira dikagetkan karena melihat wajah pria misterius itu. Setelah itu Mira mengajak pria tersebut berkenalan. Namun pria itu mengaku tak memiliki nama. Lalu Mira sengaja memotong rambutnya untuk dijadikan tali dan berpikir akan kabur dengan tali tersebut. Mereka pun terus mendongeng hingga Mira memberi nama pria misterius itu dengan sebutan Arman.
Arman. Mira kemudian mengajak Arman berkenalan dengan mengulurkan tangannya. Dan tepat saat tangan Arman menyentuh tangan Mira, tiba-tiba Arman menarik sambil mengingatkan Mira agar tak pernah keluar karena ada naga. Tak lama kemudian naga yang menculik Mira pun datang untuk menakuti Mira. Singkatnya, setelah naga itu pergi, Mira pun segera menghampiri mencari Arman. Namun dia tak menemukan tanda-tanda dari Arman. Kemudian Mira mencoba naik ke atas menggunakan tali rambutnya, namun tali itu malah putus. Mira pun tak mau menyerah dan dia mengambil sebuah batu lalu memukulnya ke dinding batu. Dan terbukalah sebuah lubang hingga Mira berhasil keluar. Arman, ты где? Namun tak lama sang naga kembali muncul dan langsung mengejar Mira. Beruntung Mira berhasil lolos, lalu dia terus memanjat sampai di atas tebing. Tak lama kemudian Arman datang sambil bertanya kenapa Mira keluar dari lubang goa. Mira yang ketakutan balik bertanya siapakah Arman sebenarnya dan kenapa garangan itu sangat mematuhi Arman. Arman pun mencoba menjelaskan, namun Mira yang semakin ketakutan, akhirnya Mira pun jatuh dari tebing. Melihat itu Arman pun segera menolongnya. Dan disinilah terungkap bahwa Arman yang sebenarnya adalah seekor naga. Kemudian Arman yang telah berubah menjadi manusia, kini sedang tak sadarkan diri setelah terjatuh dari atas tebing. Kini Mira yang sudah tahu identitas Arman, dia pun berusaha untuk membunuhnya. Namun karena kasihan melihat kondisi Arman, akhirnya dia mengurungkan niat tersebut dan berusaha menarik Arman ke atas tebing. Убивает. Tak lama hewan garangan membawakan Arman sebuah jubah. Setelah itu dia membantunya untuk naik ke atas tebing. Гада! Sesampainya di atas, Mira kembali berpikir dan takut kalau Arman akan berubah menjadi naga lagi. Kemudian Mira yang melihat sebuah perahu kecil, dia pun berniat pergi menggunakan perahu itu. Namun tiba-tiba dia tidak tega melihat kondisi Arman. Akhirnya dia membuatkan obat tradisional untuknya. Dengan sedikit rasa takut, Mira mengoleskan pada luka Arman sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Hingga Mira pun kelayah turu. Keesokan harinya Mira yang baru bangun, dia merasa senang ketika ada buah di dekatnya dan perapian yang telah menghangatkannya. Mira kemudian mendekati Arman yang sedang menangkap ikan dan langsung menanyakan tentang asal-usul Arman. Ты собираешься со мной разговаривать? Арман, ответь мне. Karena terus memaksa, akhirnya Arman pun menceritakan kisah dirinya yang merupakan seekor naga. Давным-давно на острове Di mana dahulu Arman menemukan sebuah peti yang terdampar di laut. Ketika dibuka, peti itu berisi wayang kulit dan dia selalu memainkan mainan tersebut. Singkatnya, pada suatu hari dia disuruh oleh ayahnya untuk berubah menjadi naga. Tapi di sini Arman tidak mau karena dia lebih memilih mengikuti isi hatinya untuk menjadi seorang manusia daripada seekor naga. Setelah itu dari cakrawala muncullah sebuah kapal yang menurunkan seorang prajurit, yaitu kakeknya Igor yang berhasil membunuh ayah Arman. Karena itu Arman menjadi sangat marah dan akhirnya dia melompat dari tebing dan berubahlah menjadi seekor naga. Как только это случилось, Setelah Arman mulai memiliki kemampuan yang dimiliki naga, namun ini tak membuat Arman senang. Dia tetap ingin menjadi manusia seutuhnya, tetapi Arman tidak tahu bagaimana caranya. Hingga bertahun-tahun lamanya Arman berada di lorong yang sempit tersebut. Namun pada suatu hari Arman merasa terpanggil dengan nyanyian ritual yang mana pada saat itu adalah hari pernikahan Mira dan Igor. упал в яму. Setelah menjelaskan semuanya, kemudian Arman menunjukkan tulang belulang dari para naga nenek moyangnya. Посмотри вокруг.
и обречены блуждать днем. Lalu Arman mengatakan kalau dia tidak bisa membawa Mira kembali ke desanya karena itu akan melanggar bagi kaum naga. Arman juga berkata hanya orang yang benar-benar mencintai Mira lah yang bisa menyelamatkannya. Namun itu tidaklah mudah karena para manusia yang akan menuju pulau tersebut ditutupi oleh kabut tebal. Приплывет. Mendengar hal itu, Mira kemudian memetik sebuah bunga dan melemparkannya ke laut. Dia berharap agar Igor atau siapapun pria yang di luar sana berhasil menemukan bunga tersebut dan membawa Mira kembali pulang ke istananya. Хорошо бы ему поторопиться. Ему оба Setelahnya, Mira berterima kasih kepada Arman karena dia telah menjaga dan tidak menyakitinya. Kemudian Mira mengatakan jika dia bersedia mengajari Arman cara menjadi manusia. По-человечески. Ты... Mereka berdua lalu mulai mengumpulkan barang-barang dari peti kapal yang terdampar. Mereka kemudian mencuci pakaian, bermain, dan tak terasa Mira mulai nyaman berada di pulau ini. Apalagi ditemani si naga ganteng. Они все... Видишь ветер? Arman lalu menunjukkan keahliannya yang dimiliki naga, yaitu melihat angin. Dan dari sinilah getaran-getaran cinta menggelora mulai tumbuh di antara mereka. Кажется, сейчас начнется. Malam harinya, Mira memberi hadiah kepada Arman sebuah seruling bujel. И я помню, как родился. Новый человек. С днем рождения, Арман. Спасибо. Kemudian Arman mengajak Mira ke tepi tebing untuk melihat kembang api yang disebut bunga surgawi. Ведь на другом конце света увидеть. Setelah itu mereka pun istirahat. Namun di tengah malam, Mira ngelilir terbangun dan dia tidak mendapati Arman di sampingnya. Арман, ты здесь? Saat Mira keluar mencarinya, tiba-tiba muncul sosok naga. Mira pun mendekati dan mencoba menyentuhnya. Namun tiba-tiba sang naga hendak menyemburkan apinya. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Kemudian Arman pun menenangkan Mira dan mengatakan bahwa sang naga tidak akan menyakitinya. Иногда то, чего боишься. Дракон не причинит тебе зла, Мира. Я очень боюсь дракона, Арман. И ты нужна им. Я обещаю. Pagi harinya Arman yang mulai memiliki rasa kepada Mira, dia berniat akan memberikan setangkai bunga untuknya. Namun semua itu tidak terjadi karena naga yang ada di dalam diri Arman memberontak. Kemudian saat Mira datang, Arman pun sempat marah karena Arman menganggap Mira telah membohonginya. Arman berpikir semua yang Mira lakukan hanya untuk menarik perhatian orang di luar sana yang akan menyelamatkannya. Mira lalu menjelaskan kepada Arman kalau dia sudah salah paham. Dan Mira menganggap Arman sudah seperti manusia yang baik hati. Дракон прилетел раньше. Он не придет за тобой. Kemudian Arman masuk ke dalam gua karena tubuhnya bereaksi hendak berubah menjadi naga. Saat mulai tenang, tak lama Mira datang. Арман! Di sini Arman pun mulai mengungkap kebenaran sesungguhnya. Ternyata para gadis yang diculik oleh naga semuanya dibakar hidup-hidup oleh sang naga. Сжигают их живьем. Oleh karena itu, semua mayat atau tulang para gadis tidak ditemukan. Kemudian Arman menyuruh Mira untuk pergi esok pagi karena Arman tidak ingin membunuh Mira. Arman juga ternyata sudah membuatkan sebuah perahu untuk Mira. Арман, И теперь понимаю. Ты сядешь в лодку, поднимешь пар. не уходи! А как Уходи! Keesokan harinya dengan rasa sedih, Mira meninggalkan pulau itu. единственное, что у него осталось? Sementara Arman berusaha untuk mengendalikan dirinya agar tak berubah menjadi naga. Hingga singkatnya Mira pun telah ditemukan oleh Igor dan pasukannya. Знак.
мира. Когда вокруг были разбитые корабли. Beberapa hari kemudian, acara pernikahan Mira dan Igor pun segera dilaksanakan. Драконоборец. Sementara itu, Arman bermain wayang kulit sembari mengingat kenangan indah bersama Mbak Mira. О чем читал в человеческих книгах, надежду примириться с собой. Acara pernikahan pun dilakukan seperti biasa, di mana Mira dibaringkan di atas perahu dan Igor menarik dengan tali. Namun kali ini tidak ada nyanyian pemanggil naga. Tak lama Mira teringat kenangan saat indah bersama Arman. Dan secara mengejutkan, Mira bangun lalu mengatakan kalau dia tidak mencintai Igor. Namun dia mencintai sang naga. Tentu saja semua orang kebingungan. Kemudian Mira menyanyikan lagu pemanggil naga. Он убьет тебя! Он убьет нас всех! Быстрая река, место жениха, точно в саване стоит. Забирай! Tak lama naga yang Mira tunggu yaitu si Arman datang dan segera membawa Mira ke Pulau Naga. Di sini sang ayah hanya bisa tersenyum dengan keputusan anaknya. Что решило твое сердце? Igor yang marah berusaha menombak Arman, namun hal itu langsung dicegah oleh prajurit kerajaan. Sesampainya Arman di pulau, dia segera melepaskan Mira. Kemudian Mira mengatakan kalau dia mencintainya walaupun Arman berwujud naga. Когда тебя любят. Я люблю тебя. Только не уходи сейчас. Hingga singkatnya mereka pun memiliki seorang anak. Раньше это был страшный обряд, а теперь... Продолжение в том, и ты можешь летать. А ты сторожи. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Oke guys, nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie. Точно